Prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP ada 6. Yang pertama, perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang guna mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman, beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, serta sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegritas serta efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, komponen-komponen RPP. Komponen RPP ada 13. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Yang ketujuh yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran. Di situ di dalamnya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator tercapaian kompetensi. Yang kesembilan, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang ke-10, media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang ke-11, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, elektronik, alam sekitar atau sumber belajar yang lainnya. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahap pendahuluan, inti, penutup, dan yang terakhir ke-13, penilaian hasil pembelajaran. Saya Hikmawati dengan NIM T20194061. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun atau mengembangkan RPP. Ada 7 langkah di dalam mengembangkan atau membuat RPP. Yang pertama, kita harus mengkaji silabus. Jadi sebelum kita membuat atau sebelum kita mengembangkan sebuah RPP, yang pertama kita harus mengkaji silabus. Yang kedua, mengidentifikasi materi pelajaran. Jadi kita harus mengidentifikasi materi pelajaran apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Jadi kita sebagai guru di dalam mengembangkan sebuah RPP harus menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dalam sebuah pembelajaran tersebut. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi jelas di dalam hal ini bahwa seorang guru di dalam membuat RPP tersebut harus menjelaskan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi apa saja yang akan dilakukan di dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yakni penjabaran di dalam jenis penilaian di sini kita menjelaskan apa yang akan ditugaskan kepada peserta didik. Bisa penugasan mandiri atau individu, bisa juga tugas secara kelompok. Jadi penilaiannya itu bisa melalui penilaian atau melalui penugasan dan lain sebagainya, baik itu merupakan atau melalui ujian lisan, ujian tangan, dan lain sebagainya. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Jadi agar sebuah pembelajaran tidak molor, maka waktu sangat diperlukan di dalam sebuah pembelajaran.
Jadi disinilah fungsi RPP mencantumkan sebuah alokasi waktu, karena agar kita tahu kita mengajar dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, menentukan media dan sumber belajar. Jadi yang terakhir, kita harus menentukan media apa yang sekiranya cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut, dan sumber belajarnya dari mana, misalkan dari LKS, buku-buku, dan lain sebagainya. So now you're gonna be another person.